time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum PAI, Bapak Muzakir Walad MAG. Perkenalkan, nama saya Zeli Indri Yulia Ropida Dan saya Iintini Karlita. Kami dari kelompok 6 mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Baik, saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, perancangan, dan penyusunan kurikulum yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, relevan, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan analisis terhadap kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kurikulum yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Pengembangan kurikulum mencakup beberapa aspek seperti yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, pemilihan materi ajar yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, penentuan metode dan strategi pembelajaran yang efektif dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Dan yang keempat, penyusunan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas kurikulum. Pengembangan kurikulum juga seringkali mengarah pada inovasi agar kurikulum yang diterapkan selalu up to date dan dapat menanggapi tantangan baru di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor pertama yaitu faktor politik. Politik mempengaruhi pengembangan kurikulum dalam berbagai cara. Bagaimana politik mempengaruhi desain dan pengembangan kurikulum dimulai dengan pendanaan. Baik lembaga pendidikan swasta maupun negeri mengandalkan dana untuk mempekerjakan personel, membangun dana, memelihara fasilitas dan peralatan. Semua aspek kurikulum tergantung pada standar politik lokal, negara bagian dan nasional. Contoh, politik mempengaruhi pengembangan kurikulum mulai dari menentukan tujuan, menafsirkan materi kurikulum, hingga menyetujui sistem ujian. Nah, yang kedua yaitu faktor sosial. Masyarakat sebagai faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kurikulum memiliki andil karena salah satu kekuatan yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah dunia usaha. Dengan perkembangan dunia usaha yang ada dalam kehidupan masyarakat, menuntut sekolah bukan hanya mempersiapkan anak untuk hidup, tetapi juga untuk bekerja dan berusaha. Sehingga secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi pengembangan kurikulum yang lebih baik untuk bisa mencetak lulusan yang memiliki daya saing. Masyarakat memiliki harapan tersendiri tentang maksud dan tujuan yang harus diperhatikan dalam merancang kurikulum. Ia juga memiliki persepsi tentang seperti apa produk sistem sekolah seharusnya. Oleh karena itu, perlu bagi perancang kurikulum untuk mempertimbangkan pertimbangan sosial ini. Contoh, mata pelajaran yang memiliki pendidikan, gender, dan ekonomi politik ternyata sulit dimasuki ke dalam kurikulum karena penolakan dari beberapa kelompok agama. Baik, saya pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama. Faktor selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Ekonomi mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan untuk pelatihan in-house di perusahaan berfokus pada mendidik karyawan untuk mempromosikan yang menghasilkan keuntungan yang lebih baik.
Bangsa yang membiayai pendidikan mengharapkan pengembalian ekonomi dari siswa terpelajar yang berkontribusi pada ekonomi negara dengan kemampuan persaingan global di bidang teknis. Contoh, bangsa yang membiayai pendidikan mengharapkan pengembalian ekonomi dari siswa terpelajar yang berkontribusi pada ekonomi negara dengan kemampuan persaingan global di bidang teknis. Faktor yang keempat yaitu faktor teknologi. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi adalah norma abad ke-21. Teknologi komputer abad ke-21 mempengaruhi pengembangan kurikulum di setiap tingkat pembelajaran. Pusat pembelajaran dan ruang kelas semakin menyediakan komputer sebagai interaksi yang diperlukan untuk belajar di antara siswa. Penggunaan multimedia, teknologi mempengaruhi tujuan pendidikan dan pengalaman belajar di kalangan siswa. Contoh, gelar sarjana dan pasca sarjana dalam teknologi komputer semakin populer. Keanekaragaman pengaruh pengembangan kurikulum dari keberagaman membuka peluang pembelajaran. Keanekaragaman sosial termasuk agama, budaya, dan pengelompokan sosial mempengaruhi pengembangan kurikulum karena karakteristik ini mempengaruhi jenis topik dan metode pengajaran informasi. Mengembangkan kurikulum yang relevan memperhitungkan harapan masyarakat, mengakomodasi tradisi kelompok dan mempromosikan kesetaraan. Faktor yang kelima yaitu faktor lingkungan. Masalah lingkungan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kesadaran dan tindakan dunia untuk membalikkan dan mengakhiri polusi terus mempengaruhi pengembangan kurikulum. Kelas dasar yang khas mengajarkan daur ulang dan praktik lingkungan yang sehat. Contoh, pendidikan yang tinggi dalam sains menawarkan gelar yang berfokus pada lingkungan, misalnya gelar lingkungan, bioteknologi, dan lain-lain. Faktor yang keenam yaitu faktor sosial budaya. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Materi selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam pengembangan kurikulum. Jadi, di dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, masalah kurikulum, seperti adanya ketidakcocokan antara kurikulum yang ada dengan kebutuhan siswa dan masyarakat, dan juga kurikulum yang tidak fleksibel dan sulit untuk diadaptasi. Hambatan yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia, seperti keterbatasan pelatihan dan pengembangan bagi guru, dan kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum. Yang keempat yaitu masalah biaya, seperti keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan implementasi kurikulum, dan juga biaya tambahan untuk pelatihan dan sumber daya yang diperlukan. Hambatan yang kelima yaitu masalah fasilitas, seperti infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung kurikulum baru, dan juga keterbatasan akses terhadap teknologi dan sumber belajar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.